Kenapa? Apa hubungannya peristiwa Isra dan Mi'raj dengan diulang-ulangnya Al-Quran ini, kata-kata Al-Quran itu di dalam surat Al-Isra? Itu pesannya kepada umat Nabi Muhammad. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa pesan utama, kalau biasa mubalik, para ustadz, kiai menyampaikan ceramah tausiah Isra Mi'raj, selalu mengatakan apa? Pesan utamanya itu adalah sholat 5 waktu. Iya, itu cuma salah satunya. Sholat yang agama, betul. Salat adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah, betul. Salat itu yang menentukan baik dan buruknya semua amal ajaran Islam kita, betul. Tetapi itu baru satu dari sekian banyak ajaran Islam. Banyak orang muslim salat, apalagi di Indonesia. Kalau di Indonesia ini dibandingkan bahkan dengan negara Arab, dengan negara seperti Turki, Asia Selatan, India, Pakistan, kemudian Afrika, yang banyak juga muslimnya. Orang Indonesia ini menurut penelitian itu masih tergolong tinggi persentase umat Islam yang sholat, masih paling tinggi. Banyak umat Islam yang sholat, betul, tapi tidak banyak dari yang sholat ini yang mampu menjaga Al-Quran, melek Al-Quran, belum. Banyak yang sholat tapi nggak paham isi Al-Quran. Banyak yang sholat dia nggak paham apa yang dibaca di dalam sholatnya dalam Al-Quran ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Ditanya tentang Islam, ya pokoknya taunya Islam itu ya rukun iman, rukun Islam. Ya udah mending daripada nggak tahu sama sekali. Tapi banyak yang terkecoh, banyak yang keliru paham tentang Islam. Dia menganggap Islam itu hanya rukun Islam. Di luar rukun Islam dia nggak tahu apa-apa. Tidak tahu tentang makanan halal dan haram, batasannya apa. Itu kan bukan rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Rajab dan insyaallah esok tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah atau yang biasa kita mengenal tanggal 27 Rajab ini sebagai peringatan atas peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan kemukjizatan untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Bukan hanya Al-Quran, mukjizat yang bersifat fisik, mukjizat yang bersifat rohaniyah,
mukjizat yang bisa dibuktikan kebenarannya sepanjang zaman sampai hari kiamat. Tapi juga Allah membekali Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat-mukjizat yang bersifat fisik, yang sulit dijangkau oleh nalar manusia. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kekuatan dan kemahabesaran Allah, kemampuannya, dialah yang dapat menerima mukjizat ini sebagai bentuk dukungan Allah bagi Nabi dan Rasul-Nya. Untuk membuktikan kebenaran risalah itu, maka setiap Nabi dan Rasul dibekali mukjizat. Nabi-nabi terdahulu diberikan mukjizat yang bersifat fisik lahiriah, sehingga membuat kaumnya tidak mampu, tidak bisa menandingi. Karena mukjizat para nabi dan rasul itu seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu adalah kemampuan yang di luar batas kemampuan manusia. Hanya kekuatan Allah yang memungkinkan nabi-nabi dan rasul itu dapat mendatangkan mukjizat yang melemahkan kemampuan manusia. Tetapi Nabi Muhammad diberikan juga bukan hanya mukjizat fisik lahiriah seperti dapat membelah bulan, kemudian keluar mata air dari celah-celah tangan beliau, kemudian mukjizat beliau perjalanan Isra dan Mi'raj, juga mukjizat Nabi SAW Allah berikan berupa kitab suci Al-Quran, yaitu pedoman wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan manusia. Kalau nabi-nabi dan rasul sebelumnya itu mukjizatnya berbeda dengan wahyu kitab suci. Kitab sucinya sendiri, mukjizatnya sendiri. Taurat, Zabur, Injil, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Muhammad SAW ini, yaitu kitab sendiri, dia tidak mukjizat. Mukjizatnya terpisah dari kitab suci. Ya, mukjizatnya Nabi Daud itu bisa apa? Melembutkan besi, bisa bangun ini itu, bisa berbicara dengan makhluk gaib. Nabi Sulaiman bisa membangun infrastruktur yang sangat dahsyat, dibantu oleh jin dan lain sebagainya. Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar, yang memangsa ular-ular yang dibuat oleh para penyihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa juga bisa membelah lautan. Semua tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tongkat Nabi Musa juga dapat mengalirkan 12 mata air. Idrib bi'asakal hajara fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Keluar dari batu yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa itu, keluar 12 mata air. Masing-masing mata air itu untuk satu suku Bani Israel yang jumlahnya ada 12. Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan penyakit lepra, penyakit kusta, bisa menghidupkan orang mati, ya, kemudian bisa mengetahui apa yang ada di dalam isi rumah seseorang meskipun beliau melihatnya dari luar. Nah, itu mukjizatnya sendiri. Kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya menyatu antara kitab suci, panduan,
pedoman hidup dengan mukjizat. Jadi pedoman hidup yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah ini itu bisa dibuktikan kebenarannya sepanjang zaman dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi. Ya, syariatnya juga sesuai dengan perkembangan manusia. Syariat Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia kapanpun dan dimanapun, dapat menyelamatkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, memberikan kesejahteraan, kemakmuran, sejahtera lahir dan batin. Semua syariat Al-Quran, semua petunjuk-petunjuk Al-Quran itu juga adalah mukjizat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah menyampaikan bahwa akan terjadi fitnah-fitnah di akhir zaman. Kata Nabi, banyak akan terjadi fitnah, ujian-ujian. Kemudian Ali bertanya, apa jalan keluar dari fitnah, semua fitnah itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, jalan keluar dari semua fitnah itu adalah kitabullah. Ya, kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kalian. Fihi naba'u man kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum, kabar tentang apa yang akan datang sesudah kalian. Ya. Di dalamnya juga terdapat hukum di antara kalian. Wal faslu laisa bil hazal. Quran adalah pemisah antara yang hak dan batil, bukan untuk permainan. Jadi Quran ini bukan untuk main-main. Ya. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapa yang meninggalkan Al-Quran karena sombong, Allah pasti akan menghancurkannya. Wa man ihtada bi ghairi hadihi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk di luar petunjuk Al-Quran, dia pasti akan tersesat dari jalan Allah. Huwa hablullahil matin wadh-dhikrul hakim was-siratul mustaqim. Quran itu adalah tali Allah yang lurus, yang kuat, zikir yang bijak, dan jalan yang lurus. Ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, jalan keluar dari segala macam fitnah di akhir zaman ini adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ada satu surat di dalam Al-Quran, di mana di dalam surat itu paling banyak disebut istilah Al-Quran. Ya. Yaitu surat apa? Al-Isra. Surat Al-Isra itu di juz ke-15. Itu kalau Bapak baca, perhatikan dengan baik. Ya, di dalam surat ini ada disebutkan 11 kali kata Al-Quran diulang di dalam surat Al-Isra ini. 10 kali dalam bentuk ma'rifat, ya, yaitu di ayat 9, 41, 45, 46, 60, 78, ya. Ayat 82, 88, dan 89. Kemudian satu ayat menggunakan redaksi Qur'anan tanpa al. Ya, artinya nakirah. Indefinitif, tidak definitif. Yaitu satu kali diulang dalam satu ayat, yaitu 106 di surat Al-Isra. Apa maknanya? Ya. Surat Al-Isra ini kan surat tentang apa? Pernyataan tegas di dalam Al-Quran tentang bukti mukjizat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukti Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 1. Kemudian di surat An-Najm. Kenapa di surat Al-Isra yang menyinggung berbicara tentang peristiwa besar Isra dan Mi'raj itu diulang Al-Quran sebanyak 11 kali. Kenapa? Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj inilah, jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tegas memberikan isyarat, memberikan sebuah pesan yang sangat kuat bahwa Al-Quran ini adalah risalah terakhir yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul. Dan nabi yang terakhir, rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjumpakan oleh Allah di sebuah tempat masjid yang diberkahi oleh Allah, yaitu Masjidil Aqsa. Diperjumpakan dengan siapa? Seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Untuk apa Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Bukan sekedar menerima perintah salat 5 waktu, tetapi juga untuk mengumumkan, untuk memproklamirkan, untuk mendeklarasikan kepada seluruh nabi dan rasul dan kepada seluruh umat manusia bahwa pada malam Isra dan Mi'raj itulah Allah Subhanahu wa taala secara resmi memproklamasikan dicabutnya amanah yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Karena Bani Israel ini umat Islam sebelum umatnya baginda Rasulullah. Ya, setiap umat nabi-nabi dan rasul itu punya umat. Pengikut-pengikutnya itu disebut sebagai orang-orang muslim, al-muslimun. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun wa nahnu lahu muslimun. Orang-orang muslim ini adalah pengikut-pengikut nabi dan rasul yang setia dengan ajaran nabinya, yang mengikuti garis tauhid, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang tidak keluar dari ajaran-ajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Mereka itulah orang-orang muslim di zamannya. Maka ketika Bani Israel telah melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran, melakukan banyak pengkhianatan terhadap ajaran-ajaran Islam yang Allah wahyukan kepada nabi dan rasul sebelum Muhammad, yaitu kepada nabi-nabi Bani Israel, maka Allah mencabut kemuliaan itu dari mereka. Kemudian Allah mengalihkan, Allah memberikan kemuliaan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diproklamirkan secara massal. Walaupun wahyu yang pertama sudah turun di Gua Hira pada tahun 1 kenabian, pada malam nuzulul Quran. Sudah wahyu yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sepanjang tahun sampai tahun ke-10 kenabian, sudah banyak ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran Makkiyah yang turun kepada Nabi. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini diumumkanlah kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada penduduk langit dan bumi, kepada para malaikat, kepada para nabi dan rasul, dipilih tempatnya yang istimewa, yaitu di Masjidil Aqsa, dipilih waktu yang istimewa
pada malam 27 Rajab, Allah memilih waktu dan tempat yang istimewa itu untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah di akhir zaman, dan umat Rasulullah Muhammad SAW itulah umat muslim yang sejati, yang memikul amanah dan risalah wahyu terakhir, yaitu Al-Quran. Makanya surat Al-Isra itu paling banyak menyinggung Al-Quran, 11 kali disebut. Ya. Surat Al-Makkiyah ini, surat Al-Isra ini, hadirin dirahmati Allah, adalah surat yang turun di Mekah setelah surat Al-Qasas. Urutan mushafnya tuh ada setelah surat An-Nahl. Jumlah ayatnya ada 111 dan dikenal juga nama lainnya, yaitu nama surat Bani Israel. Apa tema dan tujuan utama daripada surat Al-Isra ini, yang merupakan inti dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul SAW, yaitu penegasan bahwa Muhammad SAW adalah Rasul pamungkas, penutup seluruh Nabi dan Rasul. Dari 124.000 dan Nabi, tutupnya, stempelnya, capnya, tutup botolnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dibuktikan di malam Isra Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditunjuk oleh Allah untuk menjadi imamnya para nabi dan rasul dalam sholat di Masjidil Aqsa. Ya. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini apa pesannya yang paling utama? Pesannya kepada kita, wahai umat Nabi Muhammad, kalian bertanggung jawab atas kitab Al-Quran ini. Ya, jangan sampai kalian menyia-nyiakan kitab ini, Al-Quran. Sebagaimana dahulu umat-umat sebelum kalian menyia-nyiakan wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi mereka, sehingga Allah menggantikan mereka dengan yang lainnya. Itu pesannya. Makanya ya, kenapa, apa hubungannya peristiwa Isra dan Mi'raj dengan diulang-ulangnya Al-Quran ini, kata-kata Al-Quran itu di dalam surat Al-Isra? Itu pesannya kepada umat Nabi Muhammad. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa pesan utama, ya, kalau biasa mubalik, para ustadz, kiai menyampaikan ceramah tausiah Isra Mi'raj, selalu mengatakan apa? Pesan utamanya itu adalah sholat 5 waktu. Iya, itu cuma salah satunya. Ya, sholat yang agama, betul. Salat adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah, betul. Salat itu yang menentukan baik dan buruknya semua amal ajaran Islam kita, betul. Tetapi itu baru satu dari sekian banyak ajaran Islam. Banyak orang muslim salat, banyak. Apalagi di Indonesia. Kalau di Indonesia ini dibandingkan bahkan dengan negara Arab, dengan negara seperti Turki, Asia Selatan, India, Pakistan, kemudian Afrika, ya, yang banyak juga muslimnya. Orang Indonesia ini menurut penelitian itu masih tergolong tinggi persentase umat Islam yang sholat. Ya, masih paling tinggi. Banyak umat Islam yang sholat, betul. Tapi tidak banyak dari yang sholat ini yang mampu menjaga Al-Quran. Melek Al-Quran, belum. Ya. Banyak yang sholat, tapi nggak paham isi Al-Quran.
Banyak yang sholat, dia nggak paham apa yang dibaca di dalam sholatnya dalam Al-Quran ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ditanya tentang Islam, ya pokoknya taunya Islam itu ya rukun iman, rukun Islam. Ya udah mending daripada nggak tahu sama sekali. Tapi banyak yang terkecoh, banyak yang keliru paham tentang Islam. Ya, dia menganggap Islam itu hanya rukun Islam. Di luar rukun Islam dia nggak tahu apa-apa. Tidak tahu tentang makanan halal dan haram, batasannya apa. Itu kan bukan rukun Islam. Tentang pakaian, bagaimana menutup aurat yang betul. Nah, itu juga nggak ada dalam rukun Islam. Ya. Tentang muamalah, ekonomi, transaksi, halal dan haram, itu ajaran Islam, walaupun dia bukan rukun Islam. Jadi yang namanya rukun Islam itu ajaran pokok, bukan satu-satunya ajaran Islam. Itu tiangnya, dasar-dasarnya, pondasinya. Lah rumah kalau cuma ada pondasinya, ya, kagak ada tiangnya, kagak ada temboknya, kagak ada pintunya, kagak ada atapnya, kagak ada ventilasinya, nggak ada apa? Sanitasinya, WC-nya nggak ada. Itu nggak layak disebut sebagai rumah. Islam juga begitu. Ya, 5 rukun itu hanya pondasi. Temboknya mana? Jendelanya mana? Atapnya mana? Kalau nggak ada atap, ya kehujanan ente. Kalau nggak ada atap, ente kepanasan, nggak bisa tidur. Ya. Rumah itu adalah tempat berteduh, tempat istirahat, tempat kita berinteraksi dengan keluarga, ya, tempat kita mendidik anak-anak kita. Kalau rumah cuma pondasi doang, nggak ada temboknya, aurat ente kemana-mana kelihatan. Ya, ada rumah tapi nggak punya kamar mandi, mau mandi keluar dulu ke rumah, pakai kemben, pakai anduk, ya, aurat kemana-mana kelihatan. Nah itu bukan rumah namanya. Ya. Ada rumahnya tapi nggak ada jendelanya, lah mau masuk bagaimana? Udara, kemudian apa namanya, oksigennya, kemudian cahaya matahari, nggak sehat. Jadi Islam itu harus sempurna. Ibarat rumah, semua harus ada unsur-unsurnya, elemen-elemennya. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, ya, tapi juga apa? Di situ ada muamalah, di situ ada makan minum, di situ ada halal haram, di situ ada batasan pergaulan, di situ ada pernikahan. Di situ ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum macam-macam. Maka itu kita umat Islam yang memperingati Isra dan Mi'raj ini bukan hanya diminta untuk menjaga salat 5 waktu kita, tetapi juga kita punya kewajiban, tugas berat untuk menjaga amanah dari Allah, yaitu berupa risalah Al-Qur'an. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ya. Maka disinilah ayat yang kedua setelah ayat tentang Isra Mi'raj. Itu Allah menyatakan apa? Mengumumkan peralihan kitab dari umat Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Jangan kamu mengambil pelindung selain aku, kata Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Bani Israel berbuat lacur, berbuat khianat, melanggar aturan-aturan Allah, merasa dia lebih hebat dari Allah, merasa dia lebih tahu dari Allah, kemudian mereka
mengucilkan agama Allah ini, Islam ini hanya untuk diri mereka saja, ya, tidak mau menyebarkan dakwah risalah ini kepada umat manusia. Mereka menjadi masyarakat yang eksklusif, masyarakat yang tertutup, masyarakat yang merasa paling benar dan merasa paling suci. Ya, merasa paling suci tapi suka melanggar aturan. Nauzubillah min zalik. Maka Allah cabut amanah itu dari Bani Israel. Ya. Sehingga Allah menyatakan, ya, kitab ini akan dialihkan, akan berpindah dari satu umat kepada umat yang lain, ya, dan umat Bani Israel itu digantikan oleh Allah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana Bani Israel bisa dicabut kemuliaannya, bisa dicabut amanahnya, ya, oleh Allah dan dialihkan kepada umat Nabi Muhammad. Apa rahasianya mereka seperti itu dihinakan oleh Allah? Itu jawabannya ada di ayat 4 sampai 8 surat Bani Israel ini. Surat Al-Isra. Kenapa? Mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan mereka akan dibinasakan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Wa qadaina, ini ayat 4, ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ini yang menyebabkan Bani Israel ini, ya, dijauhkan dari rahmat Allah, tidak dipercaya lagi untuk memikul risalah Islam, ya, dijauhkan dari amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Allah, mereka atau kamu Bani Israel membuat kerusakan di bumi 2 kali. Dan kamu pasti berlaku sombong dengan kesombongan yang besar, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Itu yang menyebabkan mereka menyia-nyiakan amanah. Ketika di zaman Nabi Muhammad mereka nggak mau beriman, tidak mau percaya kepada risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka mereka melakukan kerusakan yang besar, ya, di zaman Nabi. Sehingga apa? Mereka diusir dari Madinah. Mereka yang berkhianat kepada daulah Islam di Madinah, mereka dieksekusi mati. Dan yang masih hidup, orang tua, anak-anak, perempuan, mereka dievakuasi dari Madinah, tidak boleh lagi tinggal di Jazirah Arab. Maka mereka dihukum oleh Allah dengan apa? Berdiaspora ke seluruh penjuru dunia, menjadi bangsa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan apa? Setelah kerusakan mereka melakukan 2 kali itu, tanggung jawab terhadap kitab suci ini berpindah kepada umat Islam. Maka disitulah ada ayat 9 dan ke-10 surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan membawa kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Maka di sini pesannya jelas, tegas, terang benderang. Berpegang teguhlah wahai umat Islam,
kepada kitab Al-Quran ini dan berlindunglah kamu dengannya, karena hanya Al-Quran itulah yang dapat memberikan petunjuk kepada umat Islam menuju jalan kebahagiaan, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insya Allah. Maka pesannya jelas ya, umat Islam dalam peringatan Isra Mi'raj ini harus apa? Jaga Al-Quran, setia kepada Al-Quran, setia kepada hukum-hukum Allah, ya, mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar, supaya kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan memikul risalah dakwah ini ya pada seluruh umat manusia. Kita sampaikan supaya umat manusia hidup dalam keadaan baik, sentosa, tidak tersesat, ya, tidak kemudian mereka mengalami kesia-siaan hidup, ya, sehingga umat manusia ini ya dapat bahagia. Nah, ini penting, ya, sebab peradaban manusia sekarang ini makin kesini makin rusak, makin hancur, ya, makin banyak peperangan, makin banyak fitnah, ya, makin banyak kerusakan, kemiskinan, kemelaratan. Padahal Allah berikan banyak sekali nikmat kepada umat manusia ini, tapi hancur nikmat itu. Kenapa? Karena kita menjauh dari petunjuk Allah. Kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari Al-Islam, ya, sehingga apa? Orang lain yang ingkar dan kufur kepada Al-Quran, mereka ini yang memimpin peradaban manusia. Sehingga kalau peradaban manusia ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak dipimpin oleh nilai-nilai Al-Quran, maka kehidupan manusia pasti akan mengalami sengsara. Ya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, siapa yang berpaling dari az-zikr, dari Al-Quran, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang apa? Sengsara. Ma'isyatan danka. Kehidupan yang serba sulit. Ya, sulit sekarang, banyak krisis. Perang, harga-harga naik, harga mahal. Semua komoditas naik. Ya. Kemudian apa? Banyak perang, banyak konflik diciptakan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel untuk menghisap kekayaan alam umat manusia. Ya, Amerika sekarang udah merajalela, ya, dia ambil alih negara orang, dia culik presiden orang negara lain, dia mengancam akan bikin perang, akan mengambil ini dan itu sebagainya, dan dia mengatakan kami tidak butuh hukum internasional. Ya, nah ini bahaya sekali. Nah itulah, kalau orang kafir, orang Yahudi, Nasrani memimpin peradaban manusia, maka akan jauh dari keamanan, dari ketenangan hidup, dari kesejahteraan lahir dan batin, dan akan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Mari kita tutup kajian kita insyaallah, ya, dan kita lanjutkan insyaallah di pekan-pekan berikutnya dengan tema-tema lain. Ini karena tema bulan Rajab, Isra dan Mi'raj, fokusnya adalah bagaimana kita menjaga risalah Al-Quran, menjaga konsistensi, keistiqomahan kita untuk senantiasa mengamalkan ajaran Al-Quran, agar Quran ini apa? Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Demikian, mudah-mudahan Allah meridai dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.